Kalau Vina ngikutin gak sih gadget ini belakangan berkembangnya apa? Atau handphone ganti lagi yang baru, Pengennya sih ganti terus ya Fajar ya, tiap tahun. Cuman kan dana belum memungkinkan ya. Tapi emang gadget, apalagi teknologi saat ini pesat sekali ya perkembangannya. Tiap tahun ada hal baru, tiap merek itu juga ada selalu update terus ya. Rasanya setiap per 6 bulan atau 1 tahun itu jadi kayak susah tuh catch up ya. Nah mungkin nih untuk Vina yang butuh inspirasi mau beli gadget apa lagi, ataupun pemirsa yang memang lagi nyari-nyari gitu hal-hal apa lagi yang bisa diupdate. Nah ini informasi berikutnya nih pemirsa terkait dengan gadget. Ada Tecno yang memperkenalkan konsep terbaru ponsel lipat 3 bernama Phantom Ultimate G Fold. Ya, perangkat ini hadir dengan desain yang lebih protektif dibandingkan prototipe sebelumnya dan diklaim sebagai ponsel 3 fold tertipis di dunia. Tecno memperkenalkan konsep terbaru ponsel lipat 3 bernama Phantom Ultimate G Fold. Perangkat ini hadir dengan desain yang lebih protektif dibandingkan prototipe sebelumnya dan diklaim sebagai ponsel 3 fold tertipis di dunia. Dengan ketebalan hanya 11,49 mm saat dilipat dan 3,49 mm saat dibuka, perangkat ini bahkan lebih tipis dibandingkan Samsung Galaxy Z Fold 6 maupun generasi terbarunya Galaxy Z Fold 7. Konsep baru ini mengadopsi mekanisme lipat ke dalam atau inward folding, mirip dengan ponsel lipat 2 horizontal yang sudah beredar di saat ini. Phantom Ultimate G Fold juga dilengkapi dengan layar sampul atau cover display yang dapat digunakan untuk saat perangkat dalam keadaan tertutup. Hal ini berbeda dengan prototipe sebelumnya yang hanya memiliki satu layar dan meninggalkan sepertiga bagian layar terbuka saat dilipat. Menurut informasi yang dirilis Tecno, Phantom Ultimate G Fold menggunakan 2 jenis engsel dengan ukuran berbeda. Engsel kecil membentuk tetesan air saat melipat sepertiga bagian kanan layar, sementara engsel besar melipat di atasnya. Sistem pengunci otomatis menjaga perangkat tetap tertutup dengan rapat. Saat dibuka penuh, ponsel ini menawarkan layar seluas 9,94 inci, dan Tecno mengklaim bahwa layar ini memiliki lipatan yang sangat minimal. Hal ini menjadikan perangkat ini nyaris seperti tablet dalam genggaman. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, kalau tadi dari handphone, ini juga masih seputar gadget ya Vin ya. Lagi-lagi mungkin Anda sedang mencari-cari gadget untuk hiburan. Nah ini JBL meluncurkan JBL Tour One M3 Smart TX yang diklaim menawarkan perpaduan sempurna antara teknologi audio inovatif dan konektivitas tanpa hambatan. Ya, headphone over ear ini dijual dengan harga 7,49 juta rupiah. JBL meluncurkan JBL Tour One M3 Smart TX. Diklaim menawarkan perpaduan sempurna antara teknologi audio inovatif dan konektivitas tanpa hambatan berkat fitur unggulan JBL Smart TX. Transmitter audio cerdas pertama dari JBL. Handphone over ear ini dikembangkan untuk pendengar yang ingin meningkatkan pengalaman audio mereka. JBL Smart TX berfungsi sebagai transmitter audio nirkabel, memungkinkan hiburan di mana saja dari berbagai sumber audio USB-C atau analog seperti sistem hiburan pesawat, PC, tablet, atau televisi. Koneksi nirkabel langsung antara transmitter dan headphone meningkatkan latensi stabilitas dan kualitas panggilan, menjadikannya pasangan sempurna untuk segala jenis konten audio dimanapun pengguna berada. Transmitter audio JBL Smart TX memberikan kendali penuh atas fitur yang dimiliki oleh headphone, memungkinkan pengguna untuk mengontrol pemutaran musik dengan mudah, menerima dan melakukan pemanggilan telepon, pengaturan equalizer, serta kemampuan menyiarkan audio dari sumber manapun ke perangkat berbasis Auracast dalam jumlah tak terbatas. Selain itu, transmitter audio JBL Smart TX memungkinkan JBL Tour One M3 menjadi sepenuhnya independen dari perangkat, sumber, maupun konten, menghilangkan batasan konektivitas headphone nirkabel dan mengubah segala konten stereo menjadi pengalaman sinematik yang imersif. JBL Tour One M3 Smart TX akan tersedia dalam pilihan warna hitam, mocha, dan biru, dan juga tersedia mulai 16 Juli 2025 dengan harga 7,49 juta rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, terima kasih pemirsa, masih di Prime Market Highlight. Pendiri Hype, Bang Si-hyuk, terancam dilimpahkan ke kejaksaan oleh pengawas keuangan Korea Selatan terkait kasus penipuan. Ya, ia diduga menipu investor jelang IPO Hype pada 2020. Otoritas Keuangan Korsel atau FSS menuduh Bang Si-hyuk dan 3 eksekutif Hype menyesatkan investor pada 2019. Mereka disebut meminta investor menjual saham kepada perusahaan investasi terkait dengan klaim Hype tidak berencana IPO. Padahal pada saat itu Hype sudah mempersiapkan proses pencatatan saham di bursa.
Saham Hype melonjak tajam saat resmi IPO pada Oktober 2022 dengan valuasi 4,8 triliun won atau 3,5 miliar dolar Amerika Serikat. Akibatnya investor lama yang telah menjual saham mengalami kerugian besar. Sementara Bank Sihyok dilaporkan menerima sekitar 400 miliar won dari pembagian keuntungan dengan dana ekuitas swasta terkait. FSS menilai perjanjian saham yang tidak diungkapkan ini melanggar undang-undang pasar modal. Adapun otoritas juga memeriksa apakah ada pengungkapan informasi palsu dan upaya menghindari aturan lockup. Bank Sihyok telah dipanggil pada akhir Juni untuk dimintai keterangan terkait dugaan penyimpangan ini. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, kalau kita lihat tadi informasi dari Hype begitu ya, yang memang tadi terkait dengan IPO dan juga ada penipuan, ini tentunya menjadi kasus yang cukup miris karena memang industri hiburan Korea Selatan kita tahu menjadi salah satu yang pertumbuhannya cukup tinggi, cukup besar, melahirkan artis-artis yang luar biasa, musisi-musisi. Jadi kalau ada skandal ini rasanya sayang sekali begitu ya, agak mencoreng gitu. Vina termasuk yang ngikutin Hype dan juga industri Korea Selatan lainnya enggak sih? Memang cukup disayangkan ya Fajar ya, apalagi saya juga cukup mengikuti tuh ada BTS, ada Seventeen dari Hype. Jadi kayak artis-artis besar seperti itu dinaungi oleh agensi yang besar seperti ini, namun ya ada penipuan ya di IPO-nya, cukup disayangkan. Ya, kita harapkan ini tidak kembali terjadi karena ya Indonesia juga tetap senang gitu ya para pemirsanya untuk kemudian tadi ada ARMY BTS, kemudian juga ada fans Seventeen. Meskipun artisnya sendiri tidak terlibat skandal, tapi jika memang ada agensi yang menaunginya ini terlibat masalah, tentunya ya sedikit ataupun secara tidak langsung akan berdampak begitu ya, Vin ya. Benar sekali. Baik, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, ini datang dari CEO Meta Platforms, Mark Zuckerberg bersama jajaran direksi dan mantan pejabat perusahaan lainnya telah menyetujui penyelesaian gugatan hukum senilai 8 miliar dolar Amerika. Sebelumnya, para penggugat menyatakan Zuckerberg beserta jajaran direksi telah merugikan perusahaan dengan membiarkan pelanggaran berulang terhadap privasi pengguna Facebook. Persetujuan atas penyelesaian gugatan ini disampaikan oleh pengacara pemegang saham dalam persidangan di pengadilan pada Kamis kemarin waktu setempat. Namun demikian, rincian dari kesepakatan penyelesaian tersebut tidak diungkapkan ke publik. Sebelumnya, gugatan ini diajukan oleh para pemegang saham Meta terhadap Zuckerberg selaku CEO, mantan Chief Operating Officer, dan sejumlah mantan pejabat lainnya. Mereka berharap agar para terdakwa bertanggung jawab secara pribadi atas miliaran dolar denda dan biaya hukum yang telah dibayarkan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Ya, kalau soal Facebook begitu ya tadi terkait dengan dugaan pelanggaran privasi di mana tadi CEO Meta sendiri menyatakan sudah sepakat untuk kemudian membayar karena ini kita tahu dari sisi media sosial ataupun Facebook kemarin memang sempat digugat Uni Eropa bahkan beberapa pihak lainnya karena ada dugaan pelanggaran privasi dan ini menjadi PR tentunya bagi para penyedia platform agar kemudian benar-benar menerapkan aturan yang ketat begitu ya untuk kemudian privasi. Sebelumnya juga kita tahu ada pembatasan untuk pengguna usia muda ataupun remaja. Kita tahu ya masih dari Meta juga salah satunya Instagram bahkan sudah merilis Instagram untuk remaja begitu agar kemudian ini membedakan karena tentunya ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan jika ini disalahgunakan. Benar sekali Fajar, apalagi saat ini ya di era yang sekarang anak-anak kecil sudah mulai bermain gadget ya dan takutnya mereka akan menyerap informasi-informasi negatif dari sosial media yang banyak banget isinya ini, maka dari itu Instagram juga mengeluarkan platform untuk remaja khusus ya, itu juga harus dengan pantauan orang tua dan mereka memerlukan video call itu untuk verifikasi yang cukup canggih ya menurut saya. Dan itu juga semoga platform-platform lain juga menerapkan hal serupa ya. Ya, Indonesia juga jika memang memiliki keberatan tersendiri terhadap aktivitas dari platform digital, ini tentunya bisa melayangkan keberatannya kepada pengelola agar kemudian kita benar-benar melindungi para pengguna dari sisi privasi, dari sisi penggunaan agar kemudian tidak ada pihak-pihak yang bisa menyalahgunakan ataupun korban-korban yang timbul dari hal-hal demikian.